But anyway, sekali lagi mau diingatkan bahwa pandemi ini belum selesai. Tuh, Boxy, Tuh. mau ikutan ngomong? Boxy mau ikutan ngomong? Mau ikutan di Onuni? Mau ikutan? Ini jadi menarik sih sebenarnya ngomongin soal perbedaan, ya kan? Perbedaan pilihan lah ya, gitu. Pada dasarnya gue nggak ngerti. Lo perhatiin deh di sini tuh semakin lo kalau berbeda sama gue, lo kalau punya pilihan yang beda sama gue, apapun itu ya, maka menjadi sebuah hal yang kayaknya ganggu banget. Ganggu atau langsung jadi oposisinya mereka? Iya itu juga termasuk. Buat gue sih ganggu aja sih, gitu. Iya. Jadi oposisi. Sedangkan maksud gue, ya kan namanya manusia boleh dong berpendapat yang berbeda. Iya. Iya kan? Namanya manusia boleh dong punya pemikiran yang berbeda-beda. Ya, orang Tuhan yang menciptakan kita berbeda-beda kok. Iya. Kenapa kemudian Warna kulit berbeda, jenis warna rambut berbeda, jenis warna mata berbeda, bahasa berbeda-beda gitu. Bahkan di Indonesia pun bahasanya aja setiap daerah bisa beda-beda. Gitu loh. Sedangkan kita dalam satu kesatuan ya emang NKRI gitu kan. Cuman ya bukan berarti kemudian ketika lo beda pendapat sama gua, lo beda pilihan sama gua, lo beda pandangan sama gua, kemudian akhirnya malah jadi berantem. Betul. Kalau buat gue ya Mas ya, kesatuan itu adalah perkumpulan dari perbedaan yang ada. Iya, I do agree. Iya nggak sih? Iya. Cuman sebenarnya ada susahnya juga. Kita dari kecil kan dibiasakan diajari dalam musyawarah mufakat. Salah satu memang yang ada dalam Pancasila kita. Cuman kadang-kadang ada mispersepsi juga bahwa ketika kita melakukan sebuah musyawarah untuk mufakat bukan berarti semuanya harus sama. Kan ada sistem polling juga dalam. Kalau zaman dulu kita ada P4, ada PPKN, kan kita diajari. Pengamalan Pancasila itu memang melalui musyawarah mufakat. Tapi apabila musyawarah untuk mencapai kemufakatan tersebut tidak dapat terlaksana, maka akan ada pemungutan suara. Polling. Lah kan itu juga udah ada sebenarnya runtutan ininya gitu loh. Nah, ya pada akhirnya pun nggak semua harus dipollingin. Pada akhirnya pun nggak semua harus dalam pengertian musyawarahin juga. Ya maksudnya gue suka pakai sepatu, lu suka pakai sandal, masa iya kita mesti musyawarah mufakat, kita mesti ya nggak sekrusial itu untuk dimusyawarahkan gitu, kecuali memang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Yes, betul. Iya dong, gitu. Jadi ini kenapa gue harus menjabarkan secara detail, biar omongan gue nggak dipenggal gitu, dijadiin apa gitu kan. Betul. Kan sekarang orang banyak netizen dipenggal gitu, gue dijadiin omongan apa yang malah akhirnya berbuntutnya ini. Tapi kan gue menjelaskan bahwa kita ngomongin soal pilihan yang sebenarnya ya mungkin berefek pada kehidupan banyak orang, mungkin juga hanya berefek pada kehidupan kita pribadi, gitu loh. Tapi kekuatan itu ada di kita, pilihan itu ada di kita, dan akhirnya kenapa nggak ada salahnya kita terkadang sebisa mungkin ya hargailah pilihan orang lain. Iya itu. Ya sama aja kita di pilihan awal kasih sama gue, lu pilih mana? Ibu, istri, atau anak yang harus ada sama lu, yang dimana kedua itu udah nggak ada. Iya, kalau gue milihnya anak, lu milihnya ibu, satu milihnya istri, ya udah, ya itu kan pilihan. Apalagi itu juga cuma seandainya. Betul. Iya kan? Iya. Gitu loh. Kalau menurut gue, ya tahu deh gue sih, jadi bingung mikir. Tapi bener sih Mas, gue juga sampai sekarang terus pegang gini, jangan jadikan perbedaan itu sebagai musuh. I do agree. Ya, I do agree on that. Tapi ironisnya, banyak yang kayak gitu. Beda ini langsung Wah lu beda sama gua lu, gitu kan. Lu sukanya nontonnya bola, gua sukanya nontonnya serial. Lu beda sama gua, lu musuh gua. Ya nggak juga gitu lah, gitu kan. Dan sebenarnya gini Nuh, kalau menurut gua ya, namanya sebuah pilihan ataupun juga sebuah hadapan, ya dipilih lah, kita memilih gitu ya. Selama itu tidak menyakiti orang lain, selama itu baik, selama itu tidak melanggar hukum, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa apakah pilihan itu benar atau salah. Betul. Satu lagi Mas, selama itu datang dari hati nurani masing-masing, bukan karena paksaan. Betul, gue setuju.
Ya, dan pokoknya intinya adalah kita nggak bisa bilang itu benar atau salah, karena hukuman paling gampang kan gini, menyatakan pilihan itu benar atau salah ada berdasarkan hukum yang berlaku. Itu paling gampang dong, hukum yang berlaku. Tapi kadang-kadang dalam hukum pun juga ada bukan bias ya, apa ya istilahnya? Ini gini nih, correct me if I'm wrong. Pidana, ada hukum yang menyatakan memang ada lu tidak boleh membunuh orang. Tapi kalau gue kebanyakan nonton film Hollywood, gue nggak tahu di Indonesia ada apa nggak ya. Ada hukum yang bisa, kalau lu sampai membunuh orang karena self-defense, maka lu bisa tidak dikenakan hukuman tersebut. Nah, hukumnya aja tuh agak timpang tindih sih, gitu loh. Jadi akhirnya kan, ya intinya sebisa mungkin, apa ya, lu membuat sebuah pilihan, yang penting, ya lu tau lah itu nggak merugikan orang lain. Itu tuh, yang penting itu. Iya kan? Dan gak dipaksa ya, gak disuruh, lu milih ini, jadi ada yang mendoktrin. Iya, gitu kan. Emang udah paling bener gitu, ngapain sih? Ya nggak tahu ya, mungkin buat teman-teman di sini yang punya pilihan gaya berpikir aja berbeda dengan kita, yang akhirnya lu apaan sih Nick, lu apaan sih Nu? Ya emang ini kita punya gaya pilih masing-masing. Nah, salah satu hal yang perlu kita ingat juga di masa-masa seperti sekarang, bahwa kita membutuhkan kedewasaan. Gitu, ya kan? Salah satunya kedewasaannya yang bisa kita lakukan adalah agree to disagree. Yes, betul. Gitu, dimana memang apa ya istilahnya tuh gini, agree to disagree gini. Lu punya pendapat yang berbeda sama gue, gue punya pendapat yang berbeda sama lu. Bukan kemudian akhirnya lu sama gue adalah kita menjadi musuh, tapi ya udah, oke, gue menghargai pendapat lu, lu menghargai pendapat gue, tapi ya udah, gak harus kita selalu sejalan. Ya kan, gitu. Itu. Ya, tapi itu dia akhirnya belajar untuk agree disagree lah ya, ya. Ujung-ujungnya kita paham bahwa ada orang-orang yang punya pemilihan yang berbeda dengan kita, ada orang yang memang ya udah kita nikmati saja perbedaan itu. Sama ini Mas. Apa? Perbedaan itu indah kok. Itu dia. By the way, thank you so much for watching Onuni, obrolan Wisnu Niko kali ini. Jangan lupa ada channel YouTube-nya gue dan juga channel YouTube-nya Wisnu. Facebook fanpage, podcastnya, podcast, Instagram kita, Instagramnya Onuni ada di description box. Silahkan diikuti saja lah ya, follow-follow. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Next time.